Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban Doktor. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi nubala ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Thumma amma ba'du, fausi nafsi wa iyyakum ayyuhal hadirun ayyatuhal hadirat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang kami hormati, yang kami muliakan pimpinan Pusat Lajnah Khairiyah Musyarakah, guru besar kita, syekh kita Syekh Abu Yusuf Ahmad Zawawi bin Nawawi hafizahul maula, yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak PJ Bupati Kampar yang dalam ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Insinyur Haji Azwan MSI hafizahullah, yang kita muliakan, yang terhormati, yang tadi memberikan sambutan Bapak Doktor Buya kita, Ustadz kita Dr. Syahrul Aidi Ma'azad LC MA, yang saya hormati, yang saya muliakan para pimpinan Forkopimda Kabupaten Kampar, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kajari, Bapak Kajati atau mewakili, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kementerian Agama yang diwakili oleh Dr. Subirman MAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota. Yang saya muliakan para pimpinan perguruan tinggi, sekolah tinggi, hadir dalam kesempatan ini yang mulia Dr. Haji Ali Musri Semjan Putra LCMA, ahlan wa sahlan, dan rombongan yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, Bapak Haji Dr. Haji Zulher MSI, para pimpinan OPD di pemerintahan Kabupaten Kampar, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan ormas, para tokoh masyarakat, dan yang istimewa pada hari ini pimpinan pondok pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan sahibul hajah, yang masya Allah berbahagia, banyak anaknya, ya, banyak anaknya yang mudah-mudahan akan mendoakannya. Dan yang kami juga yang berbahagia para wali santri, bapak dan ibu, keluarga besar, dan yang istimewa adalah anak-anak kami yang akan segera dilepas dan akan berkecimpung di dunia luar pondok pesantren. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga para ada camat Bangkinang Kota, Bapak Lurah atau Wali Kepala Desa Ridan Permai yang senantiasa membersamai, ya, dalam suka dan duka selalu hadir bapaknya. Jazakallahu khairan. Bapak Babim Katibmas, Bapak Babinsa dan seterusnya, serta para tokoh masyarakat
Ada di antaranya wakil dekan Fakultas Syariah UIN Suska, mewakili Ustaznya, mewakili rektor. Nah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan ini. Saya biasanya kesambutan itu panjang, tapi oleh sebab itu saya tidak masuk banyak-banyak. Oleh sebab itu saya awali dengan syukur kepada Allah. Waktu berlalu begitu cepat. Dari lahan kosong yang diwakafkan oleh pewakaf Ibu Haja Nur Minang dengan Bapak kami Sa'i, Haji Sa'i. Kemudian Bapak Ustadz kami dengan beberapa masyayikh dari Kuwait datang ke tempat ini meninjau lapangan, lakukan visitasi. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ibu Kapolsek. Iya, mewakili Bapak Kapolres. Persilakan. Ibu Kapolsek Bangkinang Kota, Ibu Ibtu. Nah, Ibu Reni ya. Ibu Tri, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Mohon maaf. Kemudian dari situ kami bermimpi dan bekerja, dan tentu ujung tombaknya yang tidak boleh dilupakan Angkuluna Buya Alisman Abbas hafizahullah. Beliau ini tahan banting ini, ya, dimarahin tersenyum juga, apalagi kalau diapresiasi. Tapi sampai saat ini kami belum bisa mengapresiasinya kecuali dengan doa yang mudah-mudahan Allah lapangkan hidupnya, berkahi keluarga, umur dan anak-anaknya. Amin. Alhamdulillah, waktu berlalu. Dari dulu kami khawatir apa bisa Utsaimin ini bisa menjadi sekolah yang tumbuh dan berkembang. Saya katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Saya bertawakal kepada Allah, Allah akan cukup baginya. Alhamdulillah, hari ini sudah angkatan keempat, artinya masuk tahun ke-10 Ustaz ya. Jumlah 62 orang. Alhamdulillah. Kalaulah Nabi mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah beri hidayah denganmu satu orang menjadi orang baik dan saleh yang bermanfaat bagi umat, masyarakat, bangsa dan negara, yang menjadi ikutan dan teladan di kemudian hari, menjadi sumber yang membuat hati aman dan nyaman, lingkungan menjadi sehat. Itu lebih baik daripada humurin na'am, daripada unta merah. Unta merah di Arab itu, kami tanya ke guru-guru kami di sana, itu seharga alpar. Saya tidak tahu harga alpar berapa bang? Hah? 1 miliar? 1,5? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini 62. Seolah-olah kita sekarang menginfakkan 62 alfar kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini. Oleh itu, ini nikmat yang patut kita syukuri, khususnya kami yang menjadi pelaksana di sini. Dan tentu orang tua akan lebih bangga menuai hasil dan panen yang didapat dari pendidikan ini. Oleh itu saya berpesan kepada Anda semua, jangan takut tidak dapat kerja. Saya ketika memilih fakultas hadis di Madinah, diwanti-wanti oleh para senior, masuk hadis tingkat kesulitannya tinggi, cari pekerjaan sulit. Saya bilang saya kuliah bukan untuk cari kerja, sebab kalau untuk bekerja tidak sekolah pun bisa bekerja. Tapi saya kuliah untuk menghilangkan kejahilan dari diri supaya beramal dengan ilmu.
Masa orang tak sekolah bisa bekerja, kita yang sekolah tak bekerja? Tak mungkin. Alhamdulillah, tamat S2, S1, 3 tawaran kerja masuk. Salah satunya jadi sopir. Kan lumayan juga jadi sopir. Ada syekh yang menawarkan untuk jadi sopir pribadinya, untuk mengantarkan anaknya ke tahfiz. Kalau bukan karena saya ingin dan punya obsesi tidak pulang ke negeri ini kecuali bawa S3, mungkin saya tidak ambil itu. Tapi saya berjanji saya tidak pulang kecuali sudah S3, walaupun tidak mesti punya istri 3, dan harus dari luar negeri. Sebab kalau pulang sebelum S3, kayaknya pemerintah daerah tak cukup dana untuk beri beasiswa. Oleh sebab itu sampai hari ini saya tidak pernah diberi oleh Pemda. Karena tidak minta, bang, karena tidak minta. Sebab saya yakin yang mau lebih banyak daripada tidak mau. Oleh sebab itu saya tidak maju. Sebab saya sejak lahir itu sudah kaya. Umur 5,5 tahun sudah yatim. Ia sudah diajar untuk tidak suka minta-minta. Oleh sebab itu banyak kawan ngajak, ayo kita ajukan proposal. Maaf, saya tidak suka proposal. Makanya kalau Pemda nanti tidak kasih, saya harap jangan tunggu proposal, antar ke sini. Iya, mohon maaf ini, antar ke sini. Kami akan umumkan bahwa Pemda sudah bangun. Alhamdulillah Pemda tak pernah bakhil dalam masalah ini. Kalau bukan karena Allah, kemudian dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Kampar dengan segenap OPD, dari tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan umara, dan bukti nyata adalah kedatangan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh itu kami terimalah ucapan terima kasih kami yang tak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Beri kami dukungan, dan jangan lupa kalau perlu bagi kami teguran. Ada yang salah, kita dudukkan. Ada yang mencurigakan, ayo kita clearkan. Sebab kadang-kadang bisa saja karena cerita yang salah pasang atau telinga yang salah dengar, kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Maka pesantren ini dari awal dan dari sampai akhir berdiri di atas aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka pesantren ini memilih 100% adalah kurikulum agama yang diramu oleh pesantren dan 100% dari kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kawan-kawan awalnya khawatir, Ustaz ya, waktu kita di pendirian pertama bisa atau kau jauh anak-anak gunanya. Iya, 1% agama, 1% umum. Saya bilang jangan dibawa berkejar. Kau kejar sesak nafas kita. Dibawa duduk tenang, insya Allah kita bisa dapat dan menang. Alhamdulillah sudah angkatan keempat dengan izin Allah. Kemudian kesungguhan Ustaz Isnen dengan seluruh ABK-nya, dengan seluruh perangkatnya, dari guru, karyawan, staf dan seluruhnya sampai tukang masak. Sebab kalau tukang masak tidak enak masaknya, tidak enak makan anak-anaknya. Semangat, alhamdulillah di tahun ke-10 atau ke-9 Madu Saimin dengan izin Allah, kemudian usaha kawan-kawan ini sudah berhasil mendapatkan pengakuan akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Ini dikejar oleh banyak pesantren, mungkin hampir semua pesantren Indonesia ingin mendapatkannya persamaan ini. Tapi alhamdulillah kita ada waktu yang relatif singkat sudah mendapatkan. Dan saya tak lupakan, ini juga berkat dukungan semua lapisan, khususnya pemerintah Kabupaten Kampar ini. Alhamdulillah anak kita juga sudah 4 diterima di Universitas Madinah untuk tahun ini, kemudian 1 di Kuwait, 1 di Emirat Arab, dan insya Allah kalau ada yang mau ke Eropa pun kita kirim, karena kita punya obsesi bukan hanya sekedar menguasai ilmu agama, tapi harus mewarnai ilmu. Tidak ada dikotomi ilmu di pesantren ini. Tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu itu adalah dari Allah, asal halal wajib kita
konsumsi. Tetapi tentu saja setiap ilmu itu ada prioritas. Ilmu yang fardu ain mesti didahulukan daripada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah mesti didahulukan dari ilmu yang sunnah, yang sunat-sunat, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya akidah seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, anggota DPR RI, akidah adalah ilmu yang tak boleh satupun kita kecuali harus mempelajarinya. Oleh sebab itu untuk menjadi prioritas utama di pondok-pondok pesantren kita. Kemudian ilmu bagaimana beribadah, karena memang yang akan ditanya pertama masuk meninggalkan dunia adalah tentang akidah. Kemudian yang akan menemani kita adalah hasil dan ibadat kita, karena dia adalah misi utama daripada diciptakannya jin dan manusia di atas permukaan bumi. Terima kasih saya kepada para ikhwah semua yang ada di kampus ini, Ustaz Isnen dan kawan-kawan. Tidak bisa kerja sendiri, tapi mereka bekerja sama. Dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, kepada para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan khususnya wali santri yang telah memberikan kepercayaan mahal ini. Aset yang termahal itu adalah anak, tapi dipercayakan kepada kita Ustaz. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita seperti kata orang Arab, inda husni dhannihim, sesuai dengan sangka baik mereka. Walaupun kami di sini bukan malaikat, tetapi berusaha mendekat. Berusaha mendekat. Oleh sebab itu masukan dan sumbangsi pemikiran dan apapun sangat kami butuhkan. Kami tidak akan harus bertahan dengan kesalahan atau kekurangan, tetapi tentu saja cara-cara yang elegan dan penuh etika dan adab harus sama-sama kita jaga. Alhamdulillah banyak permasalahan yang bisa kita selesaikan, baik yang berkaitan dengan santri, lalu ada sesuatu yang problema, dengan duduk bersama bisa kita clearkan. Demikian juga saudaraku di pesantren-pesantren yang lain. Mohon maaf, ada Dr. Fitri Ali Masnur, Mudir Al-Fauzan, ada Mudir Utsman bin Affan, ada Mudir SD Al-Utsaimin, dan semua majelis guru, karyawan dan karyawati. Maka walaupun kita mendapatkan sagu hati dari lembaga ini, tapi yang paling utama yang harus kita tonjolkan adalah keikhlasan dalam berbuat. Dan alhamdulillah guru kami Syekh Ahmad Zawawi hafizahullah sangat intens memperhatikan masalah ini, ya, supaya kami berjuang bekerja dengan penuh keikhlasan. Dibuktikan bahkan SK pun ya SK cabang sukarela. Nah, dituliskan SK cabang sukarela. Supaya apa? Supaya benar-benar selalu menggembleng diri untuk ikhlas berbuat. Jazakumullah khairan. Terima kasih dan mohon maaf. Dan mohon maaf sekali kalau terlalu panjang sekali. Saya ngikut Ustaz Sarul Aidi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.